Baik, sebelumnya salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nima Dinariawati, NIM 2019 008395. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang personality and values dan motivation concept. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai personality and values. Personality atau kepribadian adalah sekumpulan cara bagaimana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian merupakan determinan paling penting bagi individu karena kepribadian menentukan bagaimana seseorang individu berpikir, berperilaku, dan berperasa dalam berbagai macam situasi yang berbeda-beda. Sedangkan values atau nilai adalah menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawan. Sedangkan nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik dan diinginkan oleh seseorang karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu faktor berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Yang pertama itu keluarga atau keturunan. Merujuk pada faktor genetika seseorang, misalnya yang berkaitan dengan fisik, yaitu tinggi badan, warna kulit, warna rambut, dan lain-lainnya. Sedangkan lingkungan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kepribadian seseorang. Karena dalam lingkungan seseorang pribadi dapat menangkap nilai-nilai atau norma yang akan diterapkan di kehidupannya. Yang selanjutnya itu gabungan atau konvergensi. Gabungan atau konvergensi seseorang akan menurunkan pola asuh dari orang tua atau keluarganya dan akan mendapatkan pengaruh dari lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang teori kepribadian. Yang pertama itu openness to experience atau terbuka terhadap hal-hal baru, mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Yang kedua itu conscientious atau sifat berhati-hati, cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan, memiliki disiplin diri tinggi dan patut dipercaya. Yang ketiga itu extraversion atau ekstraversi, kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat itu agreeance, mudah akur atau mudah bersepakat, patuh dengan individu lainnya, dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Yang selanjutnya neurotisme, kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tertekan atau stres. Selanjutnya nilai terbagi menjadi dua. Yang pertama itu terminal values, nilai yang ingin dicapai atau menjadi tunjuk akhir. Yang kedua itu instrument values, nilai-nilai atau sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau terminal values. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai motivasi. Motivasi atau motivation adalah sekumpulan proses dalam individu dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan. Kumpulan proses ini mencakup intensitas atau intensity, pemusatan arah atau direction, dan kegigihan atau persistence. Intensitas menjelaskan seberapa keras usaha seseorang, pemusatan arah menjelaskan pada apa individu memfokuskan usahanya, dan kegigihan menjelaskan berapa lama individu dapat mempertahankan usahanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori X dan teori Y. Teori X ini manajer percaya bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan dan karena itu mereka harus diarahkan atau bahkan dipaksa untuk melakukannya.
karena karyawan kurang termotivasi sehingga pemimpin dengan kategori X cenderung selalu memberikan perintah ataupun hukuman agar menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu teori Y. Teori Y ini manajer menganggap bahwa karyawan dapat melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang alami seperti beristirahat atau bermain, dan karena itu mereka dapat belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab dari pekerjaan tersebut. Karena teori Y memiliki tanggung jawab yang lebih banyak, pemimpin akan memotivasi karyawannya untuk mengembangkan kemampuannya karena cara kerjanya lebih relevan dengan dunia kerja modern. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi teori motivasi kontemporer. Yang pertama itu self-determination, yaitu mengusulkan bahwa seseorang akan lebih memilih untuk merasa bahwa mereka lebih memiliki kendali atas tindakan mereka, sehingga apapun tugas yang akan mereka kerjakan, mereka lebih menganggap bahwa tugas yang mereka kerjakan ini adalah suatu kewajiban. Yang kedua itu goal setting theory. Eddie Locke berpendapat sumber utama motivasi kerja adalah keinginan untuk mencapai tujuan. Tujuan memberitahu apa yang harus dikerjakan dan berapa besar usaha yang diperlukan. Pekerjaan dengan tujuan yang menentang dan spesifik disertai umpan balik akan memotivasi dan mendorong kinerja individu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi self-efficacy theory atau social connective theory, yang merupakan keyakinan individu bahwa ia mampu mengerjakan suatu tugas. Seseorang dengan self-efficacy tinggi akan berusaha semakin keras untuk menguasai tantangan yang diberikan. Yang kedua itu teori penguat atau reformance theory. Teori ini menyatakan perilaku manusia adalah hasil dari pengalaman-pengalaman yang telah ia alami sebelumnya. Dasar dari teori ini adalah operant conditioning theory, yaitu individu akan belajar untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak diinginkan oleh seseorang. Baik, itulah materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.